kader. Dan juga kami mengevaluasi benar apa yang sudah kami ajarkan. Tujuannya agar benar-benar menilai keefektivitasan program yang kami lakukan. Seperti itu, Bu. Oke. Berapa lama, Bu, prosesnya, Bu? Mohon maaf. Sebenarnya untuk prosesnya itu hampir 3 bulanan, Bu. Oke. Ya, karena ada beberapa kendala juga, misalnya saat observasi atau penilaian akhir itu tidak bisa satu kali posyandu kita menilai semua kader, karena kadernya ada 14. Jadi dari kesemua kader itu kami evaluasi benar gimana kader itu bisa mengisi hasil pemantauan tumbuh kembang di buku KIA, baik di KMS, di tabel Z-score yang lain, kemudian lingkar kepala, lingkar dada, dan juga menyampaikan hasil pemantauan itu pada orang tua atau pengasuh. Oke. Ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Luar biasa sekali. Atas pertanyaan Ibu Ike dan jawaban dari Ibu Elida. Apakah Bapak Ibu ingin bertanya? Kami persilahkan. Saya Ivana, kalau diizinkan untuk bertanya. Oh ya, silakan Ibu Ivana. Ingin bertanya ke pemakalah siapa, Bu? Yang mana? Ya, terima kasih Mbak. Saya ingin bertanya ke Bu Sarwinanti yang tentang literatur review tadi. Ya, saya tertarik dengan literatur review-nya Ibu Sarwinanti. Yang ingin saya tanyakan dari jurnal 6 jurnal yang Ibu lakukan literatur review, apakah semuanya jurnal nasional atau ada yang jurnal internasional? Kalau misalnya boleh, apakah bisa disampaikan judul-judul masing jurnal yang 6 itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam literatur review itu sehingga didapatkan kesimpulan bahwa bagaimana mereka harus mengatur atau menjaga kebersihannya pada saat menstruasi awal itu, apakah masing-masing menggunakan kuesioner, dan kalau boleh tahu berarti kuesionernya sudah tervalidasi gitu. Kalau boleh di-share tentang kuesionernya. Terima kasih untuk moderator. Itu pertanyaan saya. Sama-sama Ibu. Langsung saja Ibu Sarwinanti, apakah bisa mendengarkan saya? Halo Ibu Sarwinanti. Suara saya sampai situ enggak, nggih? Sampai. Halo. Suara saya terdengar situ. Sudah, nggih. Ya, terima kasih Bu Ivana dari UMY. Jadi terkait literatur review itu memang tadi sudah saya sampaikan bahwa awalnya kita mau ambil original research. Ya, jadi original research akhirnya karena pandemi sehingga aktivitas kuesioner dan lain yang kami siapkan itu memang akhirnya tidak bisa dipakai, tidak digunakan, tetapi kita beralih ke literatur review, ya, literatur review. Dan memang jurnal yang kami ambil itu nasional, ya, jadi memang nasional semua dari ke-6-6-nya itu, ya, sehingga untuk yang internasional memang tidak kami gunakan, tidak kami review, ya. Terus terkait dengan pertanyaan yang berikutnya itu apakah ada satu rekomendasi, mungkin ya bahasa ini adalah rekomendasi dari beberapa artikel atau 6 artikel yang direview tadi, apakah ada rekomendasi dari kami sebagai peneliti dengan literatur review itu bagaimana perilakunya gitu ya. Kalau dari 6 artikel yang kami review itu memang semuanya menggunakan kuesioner, dan kuesionernya itu memang sudah jadi sudah baku begitu Bu Ivana. Dan kalau memang kami perlu ini, nanti kami sampaikan bisa Ibu dari masing-masing artikel yang direview itu kuesioner yang digunakan apa, selanjutnya nanti metodenya seperti apa. Di pembahasan di ininya sebenarnya sudah ada. Jadi sudah ada semua dari artikel yang pertama, artikel yang kedua, ketiga, dan lain-lain. Seperti itu Bu Ivana, apakah ada yang perlu diklarifikasi lagi?
Ya, terima kasih atas jawabannya, Bu. Silahkan Bu Ivana, ada tanggapan? Ya, terima kasih. Kalau nanti boleh kita WA-WA-an untuk share kuesionernya, Bu. Oke, terima kasih Bu Ivana untuk pertanyaan dan masukannya. Terima kasih Bu Sarwinanti juga atas jawabannya. Ini masih ada waktu 3 menit Bu untuk tanya jawab. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, cukup sepertinya. Lanjut aja, Bu. Cukup, Bu. Oh, cukup. Ya, ya, ini senak ketabrak asar nanti kita belum maju. Udah mau jam 3. Sesi tanya jawab di sesi pertama, maka kita akan lanjut ke sesi kedua, di mana ada 7 pemakalah yang akan memaparkan materi atau hasil penelitian atau pengabdian masyarakatnya. Yang pertama, Ibu Ivana, ID 1323 dari UNY. Kepada Ibu Ivana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak. Makalahnya sudah saya kirim ke panitia untuk di-share panitia. Oh ya, saya yang share screen ya Bu. Ya, sudah terlihat. Apakah sudah terlihat Pak Ibu? Di tempat saya sudah Mbak. Ya, sudah terlihat jelas. Jelas. Sudah. Langsung saja Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta dan juga moderator. Alhamdulillah pada siang hari ini saya Ivana Brahmana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta akan menyampaikan Anyar ya? Masyarakat yang kami lakukan dengan judul Edukasi Pencegahan Penularan COVID-19 bagi tenaga kesehatan dan pasien di Poliklinik Rawat Jalan Opcin. Ya, slide. Sebagai latar belakang maupun tujuan, pada saat ini di Indonesia juga mengalami pandemi COVID-19 seperti juga di belahan negara yang lain. Dan untuk pencegahan penularan pada masa pandemi COVID ini, ada beberapa protokol kesehatan yang dianjurkan. Di antaranya adalah untuk stay at home atau tetap tinggal di rumah, kecuali ada hal-hal yang memang diperlukan untuk keluar rumah, misalkan untuk keperluan mencukupi semua kebutuhan konsumsi harian, ataupun karena permasalahan kesehatan yang harus membutuhkan ke rumah sakit atau ketemu dokter. Dan yang kedua adalah harus melakukan social distancing, jadi menjaga jarak 1 meter atau 2 meter pada saat kita melakukan komunikasi. Selain itu juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa untuk mencegah penularan ini apabila memang harus keluar dari rumah, sehingga diharapkan penggunaan masker maupun seringnya untuk mencuci tangan baik dengan air mengalir maupun hand sanitizer untuk rutin kita lakukan. Dalam kondisi ini, pada Poliklinik Rawat Jalan Opcin, Obstetri dan Ginekologi atau Kebidanan Kandungan, di mana pasien-pasien yang berkunjung adalah terutama untuk antenatal care, yaitu pada kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandung. Mereka membutuhkan waktu yang rutin untuk kontrol, untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan janinnya. Sehingga anjuran untuk stay at home maupun social distancing ini menjadikan satu hambatan ataupun satu kendala atau sesuatu yang harus kita pikirkan dan memberikan edukasi bagaimana supaya ibu hamil yang datang kontrol ke dokter kandungan akan tetap terjaga kesehatannya, dan di satu sisi tenaga kesehatan juga tetap terjaga kesehatannya, tidak tertular oleh mereka yang datang berkunjung ke poliklinik tersebut. Kondisi ini ya sebagai latar belakang yang akan memberikan ide pada kami untuk melakukan tujuan pentingnya memberikan edukasi pencegahan penularan COVID-19 di Poliklinik Opcin. Slide. Ya, kemudian metode yang kami lakukan adalah
pada saat ibu hamil ini datang kontrol ke poliklinik Opjin, kita berikan satu kuesioner yang berisi tentang pengetahuan peserta pengabdian, di mana ada 5 hal yang kita tanyakan, yaitu apakah mereka mengetahui tentang adanya kondisi pandemi COVID saat ini, kemudian apakah mengetahui tentang stay at home, tentang social distancing, harus memakai masker, dan juga seringnya mencuci tangan. Karena kondisi ini ternyata pada saat pasien setiap datang, walaupun di awal atau di depan pada saat mau masuk poliklinik sudah ditulis tulisannya cukup besar untuk cuci tangan terlebih dahulu dan pemakaian masker kita amati, ternyata banyak juga pasien-pasien ibu hamil yang datang berkunjung tidak melakukan hal kegiatan atau protokol kesehatan dengan benar. Untuk itu kita berikan satu ceramah terbatas yang dilakukan oleh pengabdi pada ibu-ibu hamil yang datang kontrol. Kemudian untuk pemberian informasi kita lakukan edukasi tentang juga cara mencuci tangan yang benar dengan 6 langkah dan pemakaian masker yang benar. Untuk itu setiap ibu hamil yang datang sebagai responden ataupun setuju sebagai peserta pengabdian akan kita berikan kompensasi masker gratis. Selain itu, protokol kesehatan yang lain tentang pencegahan penularan COVID tetap kita lakukan. Karena kondisi yang harus social distancing, maka pada pengabdian ini kita lakukan ceramah terbatas. Itu maksudnya dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, di mana kita kumpulkan hanya sekitar 5 atau 6 pasien, dan kemudian kita berikan ceramah sampai terdapat total peserta 100 orang. Hasil kuesioner kemudian kita kumpulkan dan data kita kumpulkan, kita analisa dan akhirnya kita buat laporan dan kita publikasikan pada recall ini. Slide. Ya, hasil dan pembahasan yang kita dapatkan dari 100 orang ibu hamil ternyata pendidikan sarjana adalah yang paling tinggi. Sehingga harapan kita mereka akan mengetahui apakah mereka memang penting untuk kontrol atau harus ditunda. Dan ibu rumah tangga merupakan pekerjaan yang paling banyak yang datang ke poliklinik, kemungkinan karena faktor kelonggaran waktu mereka untuk bisa datang berkunjung ke klinik. Dan primigravida atau kehamilan pertama adalah kehamilan yang paling banyak datang ke klinik yang mungkin rasa khawatirannya begitu besar karena belum pernah mengalami kehamilan sebelumnya. Dan untuk usia kehamilan, paling banyak juga usia kehamilan awal, sekitar 43%, di mana kondisi ini mungkin lebih mengkhawatirkan karena mereka belum merasakan gerakan janin, sehingga merasa perlu untuk datang ke klinik untuk mengetahui kondisi perkembangan janinnya. Dan dari kategori kita lihat apakah memang mereka emergensi atau tidak datangnya, ternyata 94% memang harus perlu datang ke dokter untuk pemeriksaan. Slide. Ya, kemudian kita bandingkan hasil kuesioner sebagai pengetahuan dan hasil pengamatan pasien saat datang ke klinik, maka kita dapatkan bahwa dari 100 orang ibu, mereka semua mengetahui tentang kondisi pandemi COVID-19. Dan mereka 100% juga bisa melakukan social distancing, terlihat dari mereka sudah mengetahui harus duduk di tempat yang memang dipersilahkan dan bukan yang. Tetapi dari keemergensian datang, 64% yang memang cocok atau sesuai untuk, dan 6 adalah hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Dan pemakaian masker dari pengamatan ternyata hanya 75% yang mereka memakai masker dengan, ada yang punya masker tapi tidak dipakai, ada yang memakai masker tapi tidak menutup hidungnya, atau justru ada yang memakai masker pada saat mau bicara justru maskernya lepas. Dan dari sekian ibu yang datang, 60%-nya yang langsung datang untuk begitu melihat informasi atau arahan tempat untuk bercuci tangan. Ya, slide. Sehingga kami berikan satu kesimpulan dari hasil pengamatan ataupun hasil pengabdian masyarakat kami, bahwa kalau secara pengetahuan seluruh ibu COVID-19 100%, dan mengetahui juga harus social distancing, mengetahui juga bahwa anjuran memakai masker dan sering mencuci tangan akan menjadikan suatu protokol kesehatan yang baik untuk pencegahan. Tapi pada saat pengamatan yang 100% adalah
kondisi Ibu saat ditanya tentang pengetahuan penyakit COVID-19 dan kondisi social distancing. Tetapi yang memang emergensi harus datang sehingga kepentingan keluar rumah menjadi hal yang sesuatu yang cocok hanya 94%. Dan dari mereka yang menggunakan masker yang baik, yang benar, 75%-nya dari mereka yang datang. Dan hanya 60%-nya yang sudah rutin mencuci tangan begitu melihat tulisan cuci tangan terlebih dahulu seperti gambar yang kami tampilkan di sini. Gambar ini kami tuliskan pada saat di pintu masuk poliklinik sehingga seharusnya tulisan yang besar dan jelas akan mereka mereka bisa baca dengan baik sehingga apabila memang sudah menjadi suatu kebiasaan yang rutin tentu akan melakukan cuci tangan. Dan ini adalah salah satu gambar pengabdian kami di mana pengabdian ini harus kami lakukan secara bertahap, berulang-ulang karena hanya mengumpulkan sekitar 5 atau 6 pasien yang datang sehingga mencapai 100. Sehingga bisa kami simpulkan menjadi hal yang penting bahwa edukasi yang terus-menerus tentang pencegahan penularan COVID-19 menjadi sesuatu yang penting karena apa yang mereka ketahui terkadang belum tentu dijalankan sebagai sesuatu kebiasaan baik. Sehingga edukasi ini kami harapkan bisa sampai akhir masa pandemi dan insya Allah nanti bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih, ini yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kami saat ini. Terima kasih moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 10 menit Bu presentasi makalahnya. Lanjut ke pemakalah selanjutnya, ID 1249 atas nama Ibu Cahyana Nursidik, UM Purworejo. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Bapak ya, mohon maaf Pak. Mohon maaf. Tidak apa-apa Ibu, sudah sering manggil saya Ibu gitu ya. Sopir Grab dan sebagainya juga udah sering. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih teman-teman di Untas Aisyah Surakarta, Bapak Ibu kelas sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin saya akan share screen saya. Sebentar Ibu. Baik, sudah terlihat ya Bu, Bapak Ibu sekalian? Iya Pak, terlihat. Baik, terima kasih. Saya Cahyana Nursidik bersama Ibu Isna Iftayani dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saat ini kami melakukan pendampingan terhadap UMKM yang ada di Purworejo. Dan pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian kami berjudul pelatihan packaging dan pendampingan pemasaran online bagi UMKM Yangko Anindita Purworejo. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi UMKM yang kami dampingi saat ini adalah UMKM Anindita berada di daerah Purwodadi, di mana daerah Purwodadi ini merupakan daerah wisata, terutama wisata pantai. Kemudian secara geografis Purwodadi ini juga terletak kurang lebih 10 km dari Yogyakarta International Airport, sehingga secara potensi Yangko Anindita ini kemudian bisa memiliki peluang yang besar untuk bisa bersaing dengan produk-produk oleh-oleh lainnya. Namun dalam perjalanannya, Yangko Anindita ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama adalah sistem penjualan masih dilakukan secara sederhana, Bapak Ibu. Jadi masih dititipkan di sekolah-sekolah, kemudian hanya menerima
pesanan berdasarkan untuk kegiatan hajatan-hajatan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan nomor 1 bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, penjualan yang biasanya itu dilakukan melalui sekolah-sekolah dan juga hajatan itu otomatis berhenti. Sekolah libur, hajatan juga nggak ada gitu ya. Jadi otomatis penjualan Yangko ini berhenti. Kemudian yang ketiga adalah kemasan produknya sederhana dan produk tidak dipotong. Jadi masih dijual secara lonjoran seperti yang ada di bagian kanan slide kami ini. Kemudian belum ada sistem pemasaran ke masyarakat yang luas. Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan sedikit berkaitan dengan Yangko ini. Jadi Yangko ini mungkin berbeda dengan Yangko yang ada di Yogyakarta. Yangko ini memiliki varian rasa di dalamnya. Mungkin kalau di Jogja mungkin akan lebih dekat kepada mochi gitu ya. Dan kemudian secara rasa memang Yangko ini enak Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh pesan setelah ini. Tapi secara tampilan Yangko ini masih kami rasa kurang menarik ya. Yang pertama adalah karena masih lonjoran dan juga belum dikemas dengan menarik. Sehingga kami melakukan beberapa pendekatan berkaitan dengan pendampingan produk Yangko ini. Yang pertama adalah kami mengidentifikasi permasalahan pemasaran baik sebelum dan sesudah COVID, kemudian menentukan metode pemasaran yang tepat karena produk yang dijual adalah makanan basah. Jadi secara keawetan Yangko ini mudah rusak, sehingga kami melakukan beberapa pendampingan. Salah satunya adalah pendampingan keawetan makanan gitu ya. Kemudian yang ketiga membuat akun Instagram sebagai media pemasaran, pelatihan penggunaan medsos, mengubah packaging menjadi lebih menarik, kemudian mendesain label dan juga melakukan promosi secara rutin. Nah, hasil dari pendampingan kami, jadi pada awalnya, di awal-awal kami melakukan pendampingan ini, karena kendala COVID, Bapak Ibu, kami lebih banyak berkomunikasi melalui WhatsApp, baik chat maupun juga telepon. Kenapa itu kami lakukan? Tujuannya adalah untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami baik sebelum maupun sesudah COVID. Kemudian diberikan motivasi usaha dan gambaran perkembangan usaha jika dikembangkan secara serius. Sampai hari ini kami sudah mendampingi beberapa produk UMKM, Bapak Ibu, dan alhamdulillah setelah didampingi secara serius, kemudian di branding, kemudian dilakukan pemasaran secara e-commerce, maka UMKM yang kami dampingi alhamdulillah bisa berkembang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan packaging produk. Jadi kenapa tampilan itu penting ya. Jadi kita akan melihat impresi pertama dari suatu produk dan ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan dari penjualan yang dilakukan. Kemudian praktek pengemasan produk secara langsung, hasilnya adalah mitra pengemas produk dapat dilakukan secara baik dan menarik. Kemudian pembuatan dan pengelolaan akun media sosial. Jadi salah satu media sosial yang cukup besar penggunanya di Indonesia adalah Instagram dan Facebook. Instagram dengan 60 juta pengguna merupakan salah satu bentuk media promosi yang juga cukup baik, sehingga kami menggunakan promosi melalui Instagram Advertise, Instagram berbayar. Kenapa menggunakan Instagram Advertise ini, Bapak Ibu? Karena Instagram itu dengan mengiklankan dalam Instagram berbayar ini seringkali dimanfaatkan untuk melakukan branding exposure, kemudian meningkatkan traffic websitenya dan juga mengumpulkan lead-lead baru atau mengumpulkan pengguna yang baru. Hasilnya Bapak Ibu, penjualan memang meningkat di bulan Juni dan Juli terutama. Kemudian pelatihan pemasaran online, kami juga melatih pemiliknya untuk mampu mengelola media sosial, salah satunya adalah Instagram dan juga Facebook, kemudian mempromosikan melalui caption yang menarik. Ya, hasil yang kami peroleh adalah pelaku usaha sudah bisa mengupload foto produk, namun masih terkendala dengan pembuatan caption dan konten yang lebih menarik. Memang secara ibu yang kami dampingi ini belum mampu menggunakan media sosial dengan baik, sehingga di beberapa waktu kami masih mendampingi dalam pembuatan caption dan juga konten. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa konten Instagram dan IG advertise kami, Bapak Ibu. Jadi kami memberikan
atau pembelian ya, Instagram advertise, tujuannya adalah ya supaya masyarakat Indonesia yang 60 juta ini bisa lebih mengenal ya produk kami. Simpulannya Bapak Ibu, program pendampingan usaha yang pertama adalah motivasinya meningkat ya dengan kami melakukan pendampingan. Ibu pemilik usaha ini kemudian lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha, berani promosi, berani pasang MMP di depan rumahnya, kemudian melalui pelatihan packaging produk dapat mengemas produk dengan baik seperti yang ada pada gambar ini. Kemudian pembuatan dan pengelolaan akun medsos, mampu mengelola Instagram dan juga Facebook, pelatihan pemasaran online-nya, kemudian implikasinya adalah penjualan meningkat melalui media online. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Bapak Cahyana. Mohon maaf tadi saya kira Ibu, Bapak, mohon maaf. Lanjut ke pemateri berikutnya. ID 1293 atas nama Ibu Sulistiani, UMS. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf tadi langsung share screen saja, pengantuk. Yes, mohon izin untuk presentasi penelitian kami ya, dan bersama Dr. Yusuf Alam Ramadan tentang hubungan antara faktor risiko kardiovaskuler dengan fungsi kognitif pada lansia. Ini abstraknya. Sebagai pendahuluan, seperti kita ketahui bahwa peningkatan penyakit kardiovaskuler dan demensia pada lansia cukup tinggi. Ya, hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin usianya meningkat, kemudian adanya penyakit kardiovaskuler, ya hubungannya adalah pada mikrovaskuler, ya terjadi inflamasi sistemik kronis. Pada penelitian ini, kita menggunakan scoring risiko kardiovaskuler Jakarta, SKJ, di mana ini metode atau scoring yang cukup sederhana untuk menilai tingkat risiko seseorang mengalami serangan jantung dalam 10 tahun ke depan. Scoring ini sudah dipakai secara luas, screening resmi jamaah haji dari Kemenkes. Kemudian kita untuk fungsi kognitif menggunakan MMSE, ini juga merupakan teknik sederhana untuk deteksi dini pada gangguan fungsi kognitif. Masih cukup terbatas penelitian yang meneliti tentang faktor risiko kardiovaskuler dan demensia. Peserta direkrut dari secara sukarela, ya, dari anggota Posyandu Lansia, dari 2 Posyandu Lansia di daerah Kartosura. Kemudian scoring risiko kardiovaskuler menggunakan SKJ, kardiovaskuler Jakarta, untuk fungsi kognitif dengan MMSE. Analisis korelasi menggunakan Pearson, kalau datanya normal, jika tidak normal menggunakan Spearman. Kemudian untuk beda mean menggunakan UGT, jika data distribusi normal, dan Kruskal-Wallis jika tidak normal. Hasil penelitian, jadi peserta ada 89 peserta yang mengikuti prosedur penelitian secara tuntas. Ya. Di sini untuk karakteristik data adalah 92% wanita, 93% menikah, kemudian yang SMA atau di atasnya 74%, yang merokok, yang tidak merokok ada 94,4%, ya banyak yang tidak merokok, kemudian rata-rata usia adalah 52 tahun. Distribusinya normal, IMT, indeks massa tubuh, rata-rata 25,43, tekanan sistol 125, ya rata-rata, paling rendah 90, paling tinggi 180, diastol 84 mm Hg, ya yang minimum 80, 60, maksimum 120, ini tidak normal. GDS 111 dan skor kardiovaskuler rata-rata 3,29, ya, dan MMSE 25,8. Oke, ada yang sama sekali tidak normal, yaitu minimum 3 dan maksimum 30. Ya, analisis bivariat, ya,
menggunakan Spearman karena data tidak normal. Adanya korelasi negatif pada skor antara SKJ dengan MMSI dengan P 0,03 signifikan. Kemudian uji beda menggunakan Kruskal-Wallis karena data tidak normal. Di sini dapatkan P 0,010. Jadi juga sama ada signifikansi ya, di mana mereka yang berisiko penyakit kardiovaskular tinggi ya, di sini dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Hasil utama yaitu terdapat korelasi negatif antara faktor risiko penyakit kardiovaskular dengan tingkat fungsi kognitif. Semakin besar skornya untuk penyakit kardiovaskular, semakin menurun tingkat fungsi kognitifnya. Ini penelitian ini sebagai bukti tambahan bahwa penyakit kardiovaskuler ya bisa dideteksi dengan melihat faktor risikonya dengan SKJ, di mana berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif terutama pada kelompok pralansia sampai lansia. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya pencegahan penyakit kardiovaskuler. Dan ini juga sekaligus merupakan upaya menjaga kesehatan fungsi kognitif pada usia lanjut. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa populasi lanjut usia didapatkan adanya korelasi ya antara penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, usia, jenis kelamin ya, dan lainnya dengan penurunan ringan ya fungsi kognitif. Sebagai kesimpulan, terdapat korelasi terbalik antara risiko penyakit kardiovaskular dengan fungsi kognitif, di mana secara statistik signifikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan makalahnya. Ibu Sulis, kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, pemakalah berikutnya ID 1019 atas nama Bapak Kasron. Bapak Kasron, apakah Ya, saya di sini. Share screen sendiri ya, Pak? Dari panitia. Oh, dari panitia. Bapak ini materi Bapak 2J. Yang mana Saya dulu, Pak? Monggo, salah satu dulu enggak apa-apa. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Sudah terlihat. Ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim panitia Urekol 12 atas kesempatan waktunya. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan pengabdian institusi dari tim pengabdian kami, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada dari Prodi Kebidanan Ibu Susilawati dan Prodi Fisioterapi Bapak Wisnu Subroto. Ini terkait dengan pelatihan PMR untuk meningkatkan kualitas tidur penderita hipertensi di RW 10 Menganti, Kabupaten Cilacap. Next. Ya, Kabupaten Cilacap, terutama salah satunya adalah di Desa Menganti, ini terjadi peningkatan kasus penderita hipertensi. Ya, selain itu, pada pasien-pasien dengan hipertensi ini biasanya mengalami gangguan tidur, dan terutama akan meningkat gangguan tidurnya pada pasien-pasien yang lansia, sehingga perlu kontrol untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia tersebut. Dari intervensi-intervensi yang bisa diterapkan kepada penderita hipertensi yang efektif, yang efisien, yang murah adalah pelatihan PMR, Progressive Muscle Relaxation. Itu untuk latar belakangnya, sehingga tujuan untuk pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia yang menderita hipertensi. Next.
Ya, untuk metode yang kami gunakan di sini adalah kita pertama mengecek tingkat pengetahuan dari kader, karena yang menjadi mitra di awal di sini pada kondisi seperti ini adalah kader-kader yang bisa memenuhi undangan, karena dari pihak desa sendiri tidak bisa memberikan izin untuk mengumpulkan warga-warga yang menderita hipertensi, sehingga sasaran utamanya adalah para kader. Kemudian kader diberikan materi dan juga diberikan demonstrasi untuk kegiatan intervensi PMR-nya. Kemudian pada post-testnya, pada pengetahuan terkait dengan kualitas tidur juga kita cek kembali terkait dengan tingkat pengetahuan terkait dengan kualitas tidur pada mitra, terutama untuk kader di RW 10 Desa Menganti. Next. Ya, ini dari 9 kader diketahui ada peningkatan pengetahuan terkait dengan kualitas tidur. Dari 10 pertanyaan sederhana dengan jawaban ya dan tidak, diketahui bahwa sebelum kegiatan pengabdian rata-rata sekitar 0,2 dan setelah pengabdian, setelah post-test dengan rata-rata 9,4. Ini dari sisi pengetahuannya. Kemudian next. Untuk dari kegiatan intervensi dan demonstrasinya, kita evaluasi lagi. Dari 9 kader ini dapat melakukan demonstrasi kembali pelaksanaan PMR, tetapi harus menggunakan panduan yang sudah kita berikan, karena kalau tidak menggunakan panduan biasanya tidak bisa secara urut untuk intervensi PMR-nya. Next. Ya, kemudian ini adalah panduan terkait dengan kegiatan PMR yang kami berikan kepada kader-kader di RW 10 Desa Menganti. Dari pengabdian tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah pengabdian kami, tim kami terjadi peningkatan pengetahuan terkait dengan kualitas tidur dan juga terjadi peningkatan keterampilan menerapkan PMR dengan menggunakan panduan PMR. Oke, saya kira itu untuk pemaparan dari hasil pengabdian kami yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, saya share screen dulu. Ini yang tadi ya, Pak? Ini yang tadi. Oh, ini yang tadi. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya ini juga sama, tim pengabdian masih sama. Ini terkait dengan penanganan stunting di Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Ya. Next. Ya, dari hasil Rikesda juga menunjukkan bahwa Cilacap merupakan 100 dari kabupaten atau kota yang mengalami kejadian stunting yang sangat tinggi. Nah, di Cilacap sendiri ada 10 desa yang tertinggi kejadian stunting, salah satunya adalah Desa Kawunganten Lor. Ya, dari permasalahan yang kami peroleh bahwa di Desa Kawunganten Lor itu masih rendah sekali terkait dengan pengetahuan warga tentang pemenuhan nutrisi pada ibu hamil
pada ibu menyusui, dan juga terkait dengan konsumsi bahan makanan. Jadi tidak bisa mendiversifikasi selain makanan-makanan utama. Jadi sebenarnya masih banyak makanan-makanan pokok yang bisa dimanfaatkan, yang ada di lingkungan sekitar, tapi belum bisa dimanfaatkan. Dan masih banyak lagi permasalahan yang ada di Desa Kawunganten Lor, tapi kami paparkan di sini terkait dengan sasaran pada keluarga yang memiliki anak dengan stunting. Next. Ya, untuk intervensi ini kami menggunakan 3 tahapan. Yang pertama adalah survei awal. Kita mencari contoh-contoh bahan makanan lokal yang bisa digunakan untuk meningkatkan nutrisi pada ibu hamil ataupun ibu menyusui ataupun pada balita. Kemudian dengan mensurvei juga terkait dengan jumlah keluarga dengan anak yang stunting. Kemudian diimplementasi, kita berikan pelatihan, demonstrasi, dan juga kampanye pembuatan olahan makanan tambahan berbahan makanan lokal. Jadi semua bahan makanan lokal ini dibuat bubur untuk anak-anak yang sudah teridentifikasi stunting. Kemudian monitoring dilakukan oleh warga dan juga kader kesehatan desa, PKK, dan juga petugas puskesmas setiap bulan kegiatan. Kegiatan ini sudah berjalan sebenarnya di bulan Februari, tapi terkendala dengan COVID, maka terjadi penutupan untuk kegiatan posyanduan di Desa Kawunganten Lor, dan kita baru aktif kembali untuk intervensi pengabdian ini di bulan Juli, Agustus, jadi 2 bulan ini baru kita intensif. Next. Ya, ini untuk evaluasi terkait dengan pengetahuan pada kader dan juga pada keluarga yang mengalami stunting terkait dengan intervensi-intervensi untuk meningkatkan derajat kesehatan terkait dengan nutrisi dan lain sebagainya. Dari 16 kader kesehatan desa juga diketahui terjadi peningkatan pengetahuannya. Kemudian dari keluarga yang dengan anak stunting ada 12 keluarga. Ini untuk intervensi pre dan postnya juga terjadi peningkatan untuk pengetahuannya. Kemudian untuk pelatihan praktek pemberian makanan tambahan berbahan dasar lokal dilakukan pada masing-masing keluarga. Ini jadi kita datang ke 12 keluarga satu persatu dengan memberikan contoh untuk bahan-bahan makanan yang akan digunakan untuk anak-anak yang memang sudah mengalami stunting. Next. Ya, dari hasil pengabdian bahwa disimpulkan pengetahuan kader, KKD atau FKD, dan juga keluarga tentang pemanfaatan bahan lokal meningkat. Kemudian juga keterampilan kader dan juga keluarga terkait dengan pembuatan bahan makanan lokal juga mengalami peningkatan. Next. Ya, oke. Saya kira ini untuk ucapan terima kasih karena kegiatan PKN ini dibiayai oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau BRIN untuk tahun pendanaan di tahun 2020. Oke, saya kira cukup untuk presentasi dari tim kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya pemaparan 2 makalah karena Bapak Kasron dan tim mengupload ya Bapak dua judul sehingga mempresentasikan 2 judul pula. Lanjut ke ID 110 atas nama Nilasari Rohmanita Suparno UMS. Kepada Ibu kami persilahkan. Saya coba share sendiri terlebih dahulu ya, Bu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan semua peserta Eureka 12. Perkenalkan saya Nilasari Rohmanita Suparno bersama tim
dari Fakultas Kedokteran Gigi UMS. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian pengaruh formulasi pasta gigi kombinasi ekstrak etanol daun sirih, biji pinang, dan gambir terhadap hambatan pertumbuhan bakteri S. mutan atau Streptococcus mutan. Nah, penelitian ini dilatar belakangi di karies gigi Riskesdas tahun 2018. Ini prevalensi karies gigi di Indonesia ini mencapai 88,8%, yaitu sangat tinggi. Hal ini dikarenakan cara menjaga kesehatan gigi dan mulut secara yang benar itu masih kurang. Nah, karies merupakan hasil demineralisasi pada enamel selanjutnya yang bisa mengenai dentin melalui asam yang diproduksi oleh mikroorganisme sebagai hasil dari metabolisme karbohidrat. Nah, salah satu bakteri utama penyebab karies gigi ialah Streptococcus mutan. Bakteri ini bersifat kariogenik dan juga dapat tumbuh dalam suasana asam. Salah satu pencegahan terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut yang termasuk karies ini adalah dengan cara menyikat gigi yang menggunakan pasta gigi. Itu hasilnya akan lebih optimal. Dengan adanya pasta gigi, itu bisa membersihkan dan menghilangkan plak pada gigi, meningkatkan kesehatan rongga mulut, memperkuat gigi, juga menghilangkan atau mengurangi bau mulut, dan memberikan sensasi segar pada mulut. Nah, pasta gigi ini mempunyai kandungan aktif dan inaktif di dalamnya. Kandungan aktif ini memberikan efek terapeutik, yaitu salah satunya di dalam bahan aktif tersebut terdapat agen antibakteri. Sedangkan bahan inaktif pada pasta gigi ini akan membuat pasta gigi ini menjadi kental. Kemudian ada rasanya juga, karena di dalam bahan inaktif ini terdapat agen abrasif, humektan, agen pengikat, surfaktan pemanis, dan juga pengaroma. Nah, pasta gigi yang beredar di pasaran atau pasta gigi yang komersial ini biasanya mengandung SLS atau sodium lauryl sulfat yang membuat pasta gigi itu berbusa. Nah, itu ternyata banyak menyebabkan efek samping di rongga mulut. Biasanya bisa menyebabkan ulcerasi, bisa menyebabkan alergi, kemudian pengaruh juga terhadap kecepatan aliran saliva. Nah, kalau kecepatan aliran saliva ini melambat, ini akan mempengaruhi self cleansing atau karies dan penyakit periodontal menjadi tinggi. Oleh karena itu, alternatifnya digunakanlah pasta gigi dengan bahan herbal. Pasta gigi menggunakan bahan herbal tunggal, ini sudah sering digunakan, biasanya menggunakan daun sirih. Nah, akan tetapi bahan herbal tunggal ini memiliki efek yang kurang maksimal dibandingkan dengan menggabungkan beberapa bahan herbal dalam satu formulasi pasta gigi. Nah, diharapkan dengan menggabungkan ekstrak herbal daun sirih, biji pinang maupun gambir, ini terinspirasi oleh kebiasaan budaya menginang dari nenek moyang. Dalam satu formulasi diharapkan itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri rongga mulut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kemampuan formulasi pasta gigi kombinasi ekstrak etanol daun sirih, biji pinang, dan gambir dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan. Nah, untuk metode penelitian ini adalah eksperimental laboratoris, kemudian mendapatkan nomor kelayakan etik dari RSUD Dr. Muardi. Pertama yang dilakukan adalah mendeterminasi tanaman terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu benar tanaman sirih, pinang, ataupun gambir. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan ekstrak etanol daun sirih, biji pinang, dan gambir. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan formulasi pasta gigi kombinasi ketiga ekstrak bahan herbal tersebut. Kemudian dibagi menjadi dua formulasi, yaitu F1 dan F2, di mana yang pertama, ekstrak etanol daun sirih biji pinang dengan konsentrasi 10%, 1,5%, dan juga 0,5%. Untuk yang F2, itu ditingkatkan konsentrasinya menjadi 20%, 3%, dan 1%. Kemudian pembuatan pasta gigi kontrol negatif, di mana di dalam pasta gigi tersebut tidak
ada bahan aktifnya. Kemudian ada juga pasta gigi kontrapositif, ini yang digunakan adalah pasta gigi herbal daun sirih yang sudah beredar di pasaran. Setelah itu, pembiakan bakteri. Jadi bakteri dioleskan ke 8 cawan Petri yang telah berisi media MHA, kemudian dibuat 3 sumuran dan diberi label A, B, C pada tiap cawan Petri untuk diberi perlakuan. Setelah itu, cawan Petri diinkubasi 30 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, diukur zona inhibisi atau zona daya hambat bakteri menggunakan jangka sorong dalam satuan milimeter. Kemudian hasil dicatat dan dianalisis data menggunakan one-way ANOVA dan dilanjutkan dengan LSD. Nah, hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini terlihat kalau jika pasta gigi kontrol negatif ini tidak memiliki zona hambat, jadi 0, karena kontrol negatif tidak mengandung bahan aktif sama sekali sehingga tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan. Kemudian yang kedua, ini terlihat bahwa formulasi 1 dan formulasi 2 ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kontrol negatif karena kandungan antibakteri yang dimiliki oleh masing-masing bahan herbal dalam formulasi pasta gigi. Sedangkan yang ketiga, ini terlihat bahwa F2 ini memiliki rata zona hambat yang lebih besar dibandingkan F1, tetapi di uji posok, ini perbedaannya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan waktu inkubasi pada kedua formulasi ini sama, yaitu 24 jam. Nah, penelitian sebelumnya itu menyatakan bahwa seharusnya semakin tinggi konsentrasi ekstraksi, membutuhkan peningkatan waktu inkubasi. Karena konsentrasi ekstraksi yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berdifusi pada media agar. Kemudian yang keempat, ini pasta gigi kontrapositif. Ini memiliki rata zona hambat yang lebih kecil dibandingkan F1 dan F2 karena hanya memiliki bahan aktif tunggal, yaitu hanya daun sirih saja. Sehingga tidak bisa menghambat pertumbuhan Streptococcus mutan sebesar formulasi 1 dan formulasi 2 pasta gigi. Kemudian untuk kontrol negatif dan kontrapositif ini terdapat perbedaan, hanya saja perbedaannya tidak begitu signifikan karena itu tadi kontrapositif hanya mengandung 1 bahan herbal tunggal. Jadi terdapat pengaruh formulasi pasta gigi kombinasi ekstrak etanol daun sirih, biji pinang maupun gambir. Hal ini dikarenakan masing-masing ekstrak ini mengandung kandungan kimia seperti daun sirih ini mengandung hidroksihavikol, sterol dan juga tanin, di mana bisa menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengerutkan dinding sel atau membran sel bakteri, sehingga mengganggu permeabilitas dinding sel bakteri dan inaktivasi fungsi materi genetik dari bakteri. Sedangkan biji pinang sendiri itu mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, polifenol, dan tanin, yang dimana ekstrak biji pinang ini bisa menyebabkan kebocoran protein dan enzim pada bakteri, serta menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri. Sedangkan pada gambir ini ternyata mengandung katekin. Katekin ini bisa menghambat bakteri dengan cara menghambat sintesis asam nukleat, fungsi membran sel, dan juga metabolisme energi dari bakteri. Nah, meskipun formulasi pasta gigi ekstrak etanol daun sirih, biji pinang maupun gambir ini terdapat pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan yang bisa menyebabkan karies gigi, tapi keduanya masih dikatakan lemah, di mana respon hambatan ini masih di bawah kurang dari 5 mm. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya resistensi bakteri Streptococcus mutan. Jadi pertumbuhan bakteri tidak bisa terhambat secara maksimal dengan pemberian antibakteri yang telah sesuai dengan kadar hambat minimalnya. Nah, resistensi ini bisa terjadi karena lemahnya proses monitoring selama perlakuan atau selama pelakuan bakteri tersebut. Waktunya 1 menit lagi, J. Oke.
Kesimpulannya, formulasi pasta gigi kombinasi ekstrak etanol, daun sirih, biji pinang, dan gambir ini berpengaruh terhadap hambatan pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan hasil penelitiannya, Ibu Mila Sari. Lanjut ke makalah berikutnya. ID 1101, Ibu Septriani Kaswindiarti, FKUMS. Ya, FKUMS. Saya ingin share screen, Mbak Moderator. Silahkan, Bu. Ya, sudah bisa dilihat untuk PowerPoint-nya? Baik, sudah muncul ya Mbak Moderator untuk PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Di saya belum, Bu. Belum? Masih PowerPoint Ibu Milasari tadi yang muncul ini, Bu. Dia harus diketok dulu yang lama. Udah. Sampun, maaf. Oh, nggih. Sudah belum, Bu Yani? Oh, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator untuk room 2 dari oral presentation dari Recall 12. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Perkenalkan saya Septriani Kaswindiarti dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil penelitian dari saya dan mahasiswa terkait pengaruh distraksi virtual reality terhadap perubahan tekanan darah anak saat prosedur anestesi menggunakan jet injector. Ya, kecemasan dental atau kecemasan yang terjadi selama perawatan gigi itu menjadi tantangan yang masih jadi tantangan utama hingga saat ini bagi kami klinisi di dokter gigi, terutama untuk perawatan-perawatan yang membutuhkan anestesi atau pembiusan. Terutama karena anak-anak melihat adanya jarum untuk keperluan anestesi. Nah, hal tersebut akan memicu terjadinya perubahan tekanan darah yang merupakan salah satu parameter fisiologis apabila seseorang, terutama anak, mengalami rasa cemas dalam perawatan gigi dan mulut. Nah, memang sudah ada alat anestesi tanpa jarum yang disebut dengan jet injector, namun kendalanya suara, bentuk, maupun tekanan yang dihasilkan oleh alat ini masih dapat meningkatkan kecemasan pada anak. Sehingga metode distraksi salah satunya yaitu dengan virtual reality, yang mana kita ketahui bahwa virtual reality ini merupakan suatu permainan yang bisa digunakan baik pada orang dewasa maupun pada anak untuk dapat bisa menurunkan kecemasan pada anak, terutama pada perawatan gigi dan mulut. Nah, dari latar belakang tersebut, kami memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh distraksi virtual reality terhadap perubahan tekanan darah anak saat prosedur anestesi menggunakan jet injector. Nah, ini merupakan gambaran dari alat injektor. Jadi memang untuk alat ini tidak ada jarum sama sekali, needleless, tapi di sini tekanan yang dihasilkan cukup kuat untuk menghantarkan larutan anestesi ke dalam jaringan yang akan dianestesi atau dibius. Jadi untuk penelitiannya ini digunakan kuasi eksperimental dengan metode pre dan post test control group design, dan kami menggunakan subjek penelitian sejumlah 30 anak usia 7-9 tahun di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan tentunya anak-anak ini sudah memiliki kriteria inklusi untuk dapat diikutkan dalam penelitian, yaitu diantaranya tidak memiliki penyakit sistemik, diizinkan oleh orang tuanya, dan memiliki kasus-kasus untuk indikasi pencabutan gigi. Nah, kemudian sebelum dilakukan perlakuan, maka dilakukan pengukuran tekanan darah dengan tensimeter digital. Kemudian setelah itu, dari 30 anak tadi dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B, di mana pada kelompok A 15 anak dianestesi menggunakan jet injector dan diberi distraksi virtual reality, sedangkan pada kelompok B merupakan kelompok kontrol di mana
15 anak dianestesi menggunakan dengan jet injector juga, tapi tanpa distraksi virtual reality. Nah, di sini adalah gambaran anak-anak yang diberi perlakuan distraksi virtual reality. Jadi, virtual reality ini adalah berupa box ya, suatu media yang bisa dipakaikan di anak. Dan di sini ada device yang kita butuhkan lainnya adalah handphone, yang mana sekarang mungkin bisa Bapak Ibu cek mungkin di sudah cukup banyak video-video yang mensupport untuk penggunaan virtual reality. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan anestesi dengan jet injector, maka sesaat setelahnya dilakukan pengukuran tekanan darah dan selanjutnya dilakukan analisis terkait perubahan tekanan darah atau sebelum dan sesudah dilakukan anestesi ini tadi. Dari hasil yang didapatkan, terdapat perubahan tekanan darah baik sistolik maupun diastol, dan kita lihat di sini baik pada kelompok A dan kelompok B terdapat peningkatan perubahan tekanan darah, dan pada kelompok A itu terlihat perubahannya lebih kecil dibandingkan pada kelompok B, baik sistol maupun diastolnya. Dan untuk uji beda yang dilakukan pada dua kelompok ini adalah menggunakan independent test, yang mana dihasilkan bahwa kedua kelompok memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi distraksi virtual reality ini berpengaruh terhadap perubahan tekanan darah anak saat prosedur anestesi menggunakan jet injector, di mana perubahan kenaikan tekanan darah itu ditemukan pada kedua kelompok, namun lebih rendah pada kelompok yang diterapkan atau diberi perlakuan distraksi dengan virtual reality. Ya, pembahasannya. Nah, untuk tekanan darah yang bisa meningkat itu bisa terjadi karena adanya stimulus kecemasan yang akan mengaktifkan hipotalamus dan sistem saraf simpatis sehingga mengaktifasi medula adrenalis lalu menghasilkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah, lalu berikatan dengan reseptor beta-1 dan alfa-1 adrenergic sehingga tekanan darah akan meningkat. Nah, hal ini berlawanan dengan apabila kondisi seseorang diberi distraksi virtual reality di mana stimulus sistem saraf yang distimulasi adalah sistem parasimpatis, kemudian akan terjadi pengendalian hormon epinefrin dan norepinefrin sehingga akan menghambat angiotensin, lalu akan terjadi vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah dapat menurun. Nah, kemudian virtual reality juga dikatakan dapat mensekresi endorfin sehingga dapat menurunkan kecemasan seseorang, dan maka tekanan darahnya juga tidak akan naik secara signifikan. Kemudian efek lain yang bisa dihasilkan yaitu virtual reality analgesia, di mana dapat merangsang penyaluran sinyal untuk menstimulasi sistem descending pain modulation dan pada akhirnya menghasilkan efek analgesia. Nah, kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh distraksi virtual reality terhadap perubahan tekanan darah anak saat anestesi menggunakan jet injector, di mana perubahan yang terjadi yaitu kenaikan tekanan darah lebih rendah ditemukan pada kelompok dengan distraksi virtual reality dibandingkan dengan kelompok tanpa distraksi virtual reality, sehingga bagi para klinisi dapat menjadikan distraksi virtual reality dikombinasikan dengan jet injector sebagai suatu pilihan untuk dapat menurunkan tekanan darah pada anak. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada Ibu Septiani atas pemaparannya. Lanjut ke ID 1007 atas nama Ibu Ike Mardiati Agustikes Muhammadiyah Lombok. Kan, Bu? Ya, suara saya terdengar, Ibu? Terdengar. Saya coba share screen dari sini, Bu. Oke. Sudah tampak, Bu? Proses, Bu, sementara proses. Iya, terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Ibu wabarakatuh. semuanya.
Terima kasih kepada penyelenggara Urecall 12. Masih semangat nggih, salam sehat jiwa. Sore-sore kami berharap masih tetap semangat. Izinkan saya dari Stikes Muhammadiyah Gombong atas nama Ike Mardiati Agustin, saya akan memaparkan hasil penelitian saya bersama rekan-rekan yang berjudul tentang efektivitas terapi individu pada kondisi psikologis relawan bencana COVID-19. Ada saya sebagai peneliti utama dan Bu Nuraila serta Pak Hendri Tamarayuda. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa saat ini masih marak adanya pandemi COVID-19 di mana penularannya semakin masif dan tentunya itu menimbulkan dampak baik secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis, pandemi COVID-19 ini karena merupakan bencana non-alam, sehingga merupakan proses di mana akan memunculkan masalah-masalah psikologis, seperti ada perasaan takut, cemas, stres, panik. Hal ini pun tidak dapat dipungkiri dapat terjadi juga pada relawan bencana COVID-19. Relawan dihadapkan dalam kondisi antara takut tertular dan kewajiban untuk melakukan aktivitasnya sebagai seorang relawan COVID-19. Oleh sebab itu, tertarik untuk diteliti, ingin mengetahui bagaimana kondisi psikologis, tingkat ansietas pada relawan COVID-19 sebelum dan setelah diberikan sebuah terapi individu. Terapi individu yang dimaksud di sini adalah pemberian psikoterapi berupa afirmasi positif, teknik relaksasi, dan juga hipnosis 5 jari, serta adanya teknik relaksasi untuk mengatasi ansietas, depresi, dan juga stres. Sehingga ingin diketahui bagaimana kondisi psikologis tingkat depresi pada relawan COVID-19 sebelum dan setelah diberikan terapi individu, dan juga bagaimana tingkat stres pada relawan COVID-19 sebelum dan setelah diberikan terapi individu. Adapun metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analitik pada 72 relawan bencana COVID-19. Proses pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling. Psikologis relawan diukur menggunakan instrumen DAS, Depression Anxiety Stress Scale, di mana proses penelitian ini dilakukan selama 2 bulan di rentang bulan Maret dan April 2020. Nah, dari kegiatan yang dilakukan atau dari penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi perubahan psikologis atau terjadi penurunan tanda dan gejala dari tingkat ansietas atau cemas responden. Dari 72 responden mengalami perubahan kondisi cemas menjadi normal sebanyak 69 orang dan mengalami depresi menjadi normal sebanyak 70 orang dan 70 orang lainnya juga mengalami perubahan stres menjadi normal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pemberian psikoterapi individu berupa afirmasi positif sangat efektif untuk dapat menurunkan tingkat depresi seseorang. Nah, kemudian pemberian psikoterapi dengan penerapan hipnosis 5 jari dan juga psikoterapi individu relaksasi ternyata dapat menurunkan tanda dan gejala pada kecemasan dan stres. Oleh sebab itu, penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh efektivitas pemberian psikoterapi individu dalam penguatan aspek psikologis terhadap ansietas, depresi, dan stres pada relawan bencana COVID-19. Kesimpulannya, terjadi penurunan tanda dan gejala perubahan psikologis relawan bencana COVID-19 dari ansietas ringan sebanyak 69 orang meningkat menjadi 69 orang, depresi ringan awalnya 69 orang menjadi normal 70 orang, dan stres awalnya stres ringan menjadi normal pada 70 orang. Ya, demikian penelitian yang sudah saya lakukan tentang perubahan psikologis pada relawan bencana COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ike atas pemaparannya. Lanjut ke
ID 1191 atas nama Ibu Diah Astutiningrum, Stikes Ya, Muhammad. saya. Silahkan, Bu. Nggih, share screen-nya, Mbak. Tadi sudah saya kirimkan ke Mbak. Nggih, Bu. Saya share screen. Apa sudah terlihat, Bu? Belum, masih proses. Oh, masih proses. Sudah nggih? Di slideshow, Mbak, sudah terlihat? Iya, Bu. Masih loading, Bu. Ya, silakan, Bu. Oke, ya sudah, tidak apa-apa. Belum slideshow tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami dan juga Bapak Ibu semuanya. Izinkan kami untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, yang berjudul proses penyembuhan luka seksosesaria pada ibu postpartum dihubungkan dengan status nutrisi ibu. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri di Astutiningrum, kemudian Trinur Hayati dan juga Ibu Arintawati. Baik, selanjutnya latar belakang kita lihat bahwa dari data WHO menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus SC pada seluruh dunia, di mana rata-rata terjadi peningkatan sekitar 5-15%. Kemudian di Indonesia sendiri bahwa kasus SC itu terjadi peningkatan juga sebesar 15-3%. Jadi banyaknya kasus SC ini yang melatar belakangi kami untuk membuat suatu penelitian tentang penyembuhan pada kasus SC. Kemudian di tempat kami meneliti yaitu di RSUD Purworejo, Citowardoyo Purworejo juga terjadi peningkatan kasus SC pada tahun 2018 itu kasus sebanyak 28,68% dari kasus yang ada. Baik, selanjutnya bahwa sebentar Mbak, sebelumnya masih di latar belakang. Bahwa proses persalinan merupakan proses akhir dari kehamilan, di mana dengan adanya komplikasi atau penyulit dalam persalinan akan menyebabkan faktor kematian, menjadi risiko kematian ibu dan janin. Dan tindakan SC akan menimbulkan luka, di mana luka tersebut akan dipengaruhi penyembuhannya dengan berbagai banyak faktor, salah satunya adalah nutrisi, faktor nutrisi. Lanjut Mbak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan status nutrisi ibu terhadap proses penyembuhan luka pada luka seksiosesaria. Lanjut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian distribusi korelasi dengan pendekatan cross-seksional, dengan uji statistik kendala tahu dengan tingkat kepercayaan 95%. Populasi jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 52 orang yang kita ambil dari kunjungan di Poliklinik Rumah Sakit RSU Citowardoyo Purworejo. Lanjut. Baik, sebelum kita ke pembahasan, akan saya sampaikan dulu, karena kebetulan belum masuk di dalam slide saya, bahwa hasil penelitian kami didapatkan data bahwa responden yang mengalami gizi buruk justru tidak ada, tetapi kami mendapatkan jumlah responden yang mengalami kegemukan ataupun obesitas. Dari 52 responden, ini yang mengalami kegemukan itu
malah lebih tinggi dibandingkan yang status gizinya normal, yaitu ada 33% dan yang obesitas itu 7%. Kemudian untuk hasil penyembuhan, proses penyembuhannya, untuk hasil penyembuhan kategori baik itu berjumlah 28% dan penyembuhan yang kurang baik juga masih banyak, yaitu 24%. Kemudian dari hasil tersebut di atas bahwa menurut Jadon tahun 2010 menunjukkan bahwa ibu yang berumur, artinya ibu umur dewasa maupun ibu hamil maupun melahirkan, banyak mengalami persalinan seksosesaria. Selain itu, ibu juga mengalami obesitas. Ibu yang mengalami obesitas itu menjalani persalinan seksosesaria. Jadi adanya perbedaan proses penyembuhan luka pada responden dengan status nutrisi normal dan status nutrisi gemuk menunjukkan bahwa malnutrisi maupun obesitas keduanya dapat mempengaruhi kesembuhan luka. Yang sering kita dapatkan bahwa gizi buruk itulah yang menyebabkan proses penyembuhan luka itu terhambat. Tetapi dari hasil penelitian kami bahwa ternyata pasien dengan obesitas pun akan telah mengalami hambatan dalam proses penyembuhan luka. Karena obesitas sangat meningkatkan risiko dan keparahan komplikasi yang berkaitan dengan pembedahan. Selain itu, obesitas menciptakan masalah-masalah teknik dan juga mekanis, karena itu dehidrasi dan infeksi umum terjadi pada kasus kegemukan. Jadi di dalam bukunya Brian and Nick tahun 2007 disebutkan bahwa obesitas itu merupakan faktor risiko yang mempengaruhi proses penyembuhan luka, yang hal ini meningkat di wilayah Amerika Serikat. Dan ternyata di Indonesia pun terjadi demikian, bahwa ibu yang obesitas mengalami hambatan di dalam penyembuhan luka. Selanjutnya, kesimpulannya bahwa ada hubungan antara nutrisi dengan proses penyembuhan luka post-seksiosesaria, yaitu bahwa status nutrisi mempunyai peran yang penting di dalam penyembuhan luka post-seksiosesaria. Dan obesitas juga ternyata menjadi penyebab faktor yang menghambat penyembuhan luka post-seksiosesaria. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada masukan, kami terima dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ID 1231 Bapak Margono yang akan diwakilkan oleh Ibu Radiul Fitri. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Mbak. Ini yang terakhir Bu, pemakaran terakhir. Iya, tadi begitu masuk kok kenapa live tadi waktu dipanggil. Ya. Ya, sudah terlihat ya Mbak ya. Proses. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf tadi kendala sinyal. Saya akan memaparkan, saya mewakili Pak Margono dalam hal ini, yaitu tentang kesiapsiagaan penanggulangan COVID warga Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Yang menjadi latar belakang yaitu pada bulan Desember 2019 ditemukan perkembangbiakan virus corona. Kemudian 2 Maret 2020 WHO menyampaikan bahwa pada 2 Maret 2020 yang terkonfirmasi positif corona sebanyak 90.380 orang dan diantaranya ada Indonesia yaitu 2 orang. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2020 yang terinfeksi virus corona itu sebanyak 785.641. Di Indonesia sendiri itu ada jumlah kasus yaitu 97.286. Di Indonesia itu pada bulan Maret sudah ada yang terkena virus, yaitu tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian pada bulan April terjadilah pandemi COVID. Kemudian pada bulan Juli menjadi peringkat 24 di dunia, yaitu kematiannya sampai 4.714.
Sehingga dari Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan aturan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan berskala besar atau PSBB. Di Kabupaten Magelang juga kemudian dibuat tim yaitu yang namanya MCCC, yaitu Muhammadiyah COVID Command Center. Di sini salah satunya kegiatannya adalah gerakan memakai masker terutama di luar rumah, kemudian tracing kontak atau penelusuran kontak, edukasi, penyiapan isolasi mandiri, kemudian isolasi rumah sakit. Di sini juga MCCC juga melakukan yaitu terkait dengan sterilisasi atau desinfeksi ruangan, kemudian ada lumbung pangan, layanan psikologi, layanan medis, kemudian ada koordinasi dengan dinas kabupaten. Tujuan dan metode yang dilakukan yaitu yang pertama, tujuannya adalah mengevaluasi kegiatan program MCCC. Metodenya dengan menggunakan survei dengan teknik kuesioner dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kita menggunakan sampel yaitu 100 responden dengan teknik simple random sampling. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan survei yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan Google Form, kita mendapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan untuk masyarakat di sini sudah ada hasil yang muncul yaitu dengan kategori paham yaitu paling terbanyak yaitu 59%, kemudian sangat paham 10%, kemudian cukup paham 30%, selebihnya yaitu kurang paham. Kemudian dari protokoler cuci tangan, di sini didapatkan hasil jumlah yang terbesar yaitu dengan persentase 58% yaitu sering, kemudian sangat sering 34%, kemudian kadang-kadang 8%. Kemudian dari protokoler jaga jarak, di sini didapatkan hasil untuk perilaku jaga jarak itu ada 68% yaitu masuk kategori sering, kemudian kadang-kadang 16% dan sering, sangat sering itu 14%. Kemudian protokol memakai masker, di sini didapatkan hasil survei mengatakan bahwa untuk masuk kategori sangat sering itu ada 57%, kemudian sering itu 36%, 7% yaitu masuk kategori kadang-kadang. Kemudian ada survei yang kita berikan yaitu tentang pengelolaan stres. Di sini didapatkan hasil untuk masuk kategori sering ya. Jadi itu ada 60%, kemudian sangat sering 11%, kemudian kadang-kadang 26%. Kemudian item makanan bergizi. Di sini kita mendapatkan hasil survei bahwa yang melakukan kebiasaan makanan bergizi yaitu kategori sering itu 54%, kemudian sangat sering 22%, kemudian kadang-kadang 24%. Jadi hasil dari survei yang kita sampaikan kepada responden, kepada masyarakat bahwa warga Muhammadiyah sebagian besar sudah mendapatkan informasi terkait dengan COVID-19 oleh MCCC. Kemudian warga Muhammadiyah telah melakukan kegiatan pencegahan penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian warga Muhammadiyah melakukan kebiasaan mencuci tangan sejumlah 92%, melakukan olahraga 88%, kebiasaan menggunakan masker 93%, menjaga jarak 98%, menggunakan hand sanitizer 86%, menjaga etika bersin 96%, mengelola stres 71%, dan mengkonsumsi makanan bergizi itu ada 76%.
Ya, terima kasih. Itu saya cukupkan dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. 9 pemakalah dalam memaparkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa. Tidak ada Bapak Ibu? Izin bertanya satu. Oh ya, silahkan. Tadi yang terkait dengan apa distraksi virtual itu Ibu siapa ya, lupa saya. Bu Septriani ya, Bu? Saya. Oh iya. Iya. Saya tertarik itu Ibu, kalau di keperawatan itu sendiri itu kan ada namanya hanya distraksi. Tadi saya melihat metodenya adalah dengan apa ya? Kalau saya kurang apa, mohon diluruskan. Jadi menggunakan apa Bu, gadget gitu ya atau apa? Ya. Nah, Bisa saya kurang itu maksudnya secara mekanismenya itu seperti apa? Kalau misalnya di kami mungkin bisa diterapkan terkait dengan perawatan luka, misalnya seperti itu. Apakah jadi nanti kalau misalnya itu saya juga tertarik itu Bu, kalau misalnya nanti kita bisa menjadikan satu kajian untuk di keperawatan seperti itu. Terima kasih. Ini berarti untuk teknis ininya ya Bu ya, untuk teknis pemakaiannya nggih berarti. Betul. Ada SOP kayak gitu misalnya. Ya, kalau itu sebetulnya kemarin kita menerapkannya sesuai seperti permainan seperti biasa Ibu ya, karena memang untuk virtual reality box ini memang sering digunakan di rumah ataupun di tempat permainan, dan itu kita pakai yang sederhana dan harga VR box-nya yang relatif murah. Jadi handphone yang Android kita pakainya kemarin Ibu yang support dengan video-video yang sudah dibuat virtual terintegrasi sama virtual reality, bisa di search di YouTube mungkin Ibu. Jadi model videonya itu sudah seperti kayak kacamata gitu. Jadi begitu dimasukkan ke dalam slot VR box-nya itu, jadi si anak ini ketika pakai box-nya tadi, dia sudah tidak melihat sekitar, dan apabila dia bergerak, itu nanti dia bisa ikut berkeliling di lingkungan yang ada di videonya itu. Jadi seolah-olah dia berada di dalam video yang ditayangkan di gadgetnya itu tadi. Dan kita kemarin memasangkannya itu memang sebelum si anak ini dilihatkan alat untuk anestesi jet injektor nih. Jadi memang dia tidak tahu alatnya bentuknya seperti apa, hanya diberitahu bahwa oh ini nanti dikasih ini ya, bius ya, sebelum dilakukan pengambilan atau pencabutan giginya. Jadi sadar-sadar tuh sudah masuk aja itu alat cairan anestesinya Ibu. Mungkin ya, itu karena kalau di fenomena di misalnya perawat itu ya, kalau misalnya ada luka bakar dan lainnya itu kan, kalau anak-anak itu kan juga pasti akan terdistraksi, artinya betul. Ya Ibu, terima kasih. Bisa Ibu, dan kalau sarannya dari kami memang itu bisa dipasangkan sebelum si anak ini masuk ke dalam ruangan yang sudah banyak peralatan medisnya. Jadi dia tidak terpengaruh kecemasan dari alat-alat di sekitarnya. Dari awal dia fokusnya ke virtual reality-nya saja begitu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Pertanyaan dan jawabannya Bapak Ibu semua. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan Bapak Kim. Saya ke Pada siapa Bapak? Kasron. Yang masalah stunting tadi Pak Kasron ya? Yang masalah stunting itu Pak Kasron kalau nggak salah tadi. Pak Kasron. Jadi silakan Bapak Kasron, bisa mendengar? Mendengar? Halo? Bapak Kasron? Bisa diulangi lagi sebenarnya. Ini ada pertanyaan yang akan langsung disampaikan Bapak Kim, Bapak. Oh iya. Silakan Bapak Kim. Oh iya. Tadi kalau nggak salah tentang penelitian intervensi bahan makanan untuk anak stunting ya kalau nggak salah tadi.
itu tadi penelitiannya hanya sebatas pada memberikan pengetahuan pada orang tua anak stunting, ataukah sudah melakukan intervensinya dalam hal makanan? Kalau memang hanya pada pengetahuannya saja, mungkin kalau bisa teliti lebih lanjut dengan makanan-makanan yang diberikan pengetahuan makanan tadi, itu apakah memang ada dampaknya pada supaya tidak stunting itu, apakah ada, kalau bisa dilanjutkan ke sana. Jadi sehingga dengan adanya memberikan pengetahuan makanan itu memang betul-betul bisa mengatasi tentang stunting gitu. Mungkin itu kalau barangkali ada respon dari panjenengan, monggo. Langsung saja dijawab Bapak Kasron. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Kim. Ini kami melakukan pengabdian ini Pak Kim, bukan penelitian. Kemudian untuk sasaran di pengabdian kami memang ada beberapa sasaran. Yang pertama, sasaran pada keluarga dengan anak stunting. Yang kedua, sasaran pada ibu hamil. Yang ketiga, sasaran pada ibu menyusui. Yang keempat, sasaran pada kader kesehatan desa. Yang kelima, ada sasaran pada anggota keluarga yang mengasuh anak, terutama ini pada mbah-mbah yang mengasuh cucunya. Jadi ada beberapa sasaran yang kita capai untuk mengatasi stunting ini. Sementara untuk publish yang saya publish di Urecall ini adalah untuk yang keluarga dengan anak yang sudah teridentifikasi stunting, seperti itu. Jadi kalau untuk mau mengatasi secara keseluruhan tentu saja sasaran-sasaran tadi harus sudah terselesaikan. Jadi ini saya baru mempublish untuk sasaran pada keluarga yang sudah teridentifikasi anaknya stunting. Nah, pemberian makanan ini, bahan makanan ini kita upayakan supaya untuk menaikkan berat badannya, meskipun itu kemungkinannya sudah sangat susah sekali Pak Kim, kalau sudah teridentifikasi stunting seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Kim, karena untuk sasaran-sasaran yang lain masih dalam tahap proses, sampai saat ini masih berjalan, terutama untuk sasaran yang tidak saya publish di Urecall 12 ini, yaitu ada ibu hamil, ibu menyusui, kader kesehatan desa, dan juga ada lingkungan juga. Nah, lingkungan tidak saya publish di Urecall 12 ini. Mungkin itu jawaban saya Pak Kim. Terima kasih. Dengan adanya makanan tadi sudah bisa menaikkan berat badan ya Pak ya? Ya. Karena ini pemberian intervensi baru 1 bulan Pak Kim, belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan Pak Kim. Jadi masih tetap sama kalau berat badan dari penimbangan Posyandu ini baru berjalan 2 kali, bulan Juli sama bulan Agustus. Dari 12 ini masih tetap sama Pak Kim, belum ada peningkatan yang sangat signifikan begitu Pak Kim. Mungkin bisa dilanjut nanti ya Pak ya, supaya kelihatan gitu ya. Ya, insya Allah sampai Desember nanti kita follow up Pak Kim. Oke ya, terima kasih informasinya. Oke ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Cukup ya Bapak Kim ya. Terima kasih Bapak Kasron atas jawabannya. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita akhiri sesi pemaparan dari 17 pemakalah di room 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata, ada salah sikap, saya mohon dimaafkan Bapak Ibu, dan semoga Allah memberikan ampunan jika saya ada salah dan hilaf dalam dalam memandu Bapak Ibu dalam acara Urecall 12 ini. Semoga Universitas Muhammadiyah Aisyah selalu tetap
jaya, terus maju, memberikan pencerahan kepada seluruh umat. Saya sebelum mengakhiri foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Setelah ini berarti sudah selesai ya Bu, tidak ada penutupan. Nggih, berakhir Bu. Nanti dari panitia inti akan menyampaikan informasi selanjutnya Bu. Oh. Karena ini hanya satu slide, hanya satu kali tek saja Bu. Saya mulai ya Bu. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf Bab sekali lagi jika ada salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi selanjutnya nanti di grup Bu terkait LOA, terkait Ibu abstrak dan proceedingnya. Baik, berarti kita bisa live ya Mbak ya, bisa live grup nggih, live Zoom ya. Untuk istirahat sholat dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.